Shalom, puji Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali kita semua di dalam ibadah online kita di minggu sore hari ini, di minggu yang ketiga di bulan April tahun 2021. Puji Tuhan, kita masih merasakan kebesaran Tuhan. Kita masih merasakan keajaibannya yang luar biasa, karyanya yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita mau mengagungkan Dia, kita mau membesarkan nama Dia, kita mau memuji Dia, Allah yang ajaib dan Allah yang luar biasa. Besar dan ajaib dalam karya-Nya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Lagi besar dan ajaiblah. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benar, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lagi katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. 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 Allah yang kita sembah sore hari ini adalah Allah yang besar dan Allah yang ajaib. Allah yang karyanya begitu nyata di dalam kehidupan kita semua. Dia yang masih memberikan kita waktu, Dia yang masih memberikan kita kesempatan saat ini untuk kita datang kepada Dia, untuk kita boleh mengagungkan Dia, untuk kita boleh memuji-muji Dia, karena Dia Allah yang layak kita sembah. Haleluya, haleluya. Begitu banyak perbuatannya yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita semua. Kalau kita mau sadari saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu besar cinta dan kasih-Nya dalam hidup kita. Kasih-Nya yang tidak terbatas di dalam hidup kita, yang selalu mengalir dan mengalir dalam hidup kita. Oleh sebab itu sore hari ini layaklah Dia kita sembah, layaklah Dia terima pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Mari bawa hidup kita semua untuk kita boleh mengagungkan Dia, menyembah Dia, karena Dia Allah yang layak kita sembah dan kita puji. Haleluya. Angkat pujian ini lagi
sambil kita terus menyembah Dia lewat kehidupan kita, lewat hati dan seluruh keberadaan kita. Kita mau menyembah Dia sore hari ini. Haleluya. Katakan besar sungguh Allah ajaib karya-Mu. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, lagi besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lagi katakan layaklah. Layaklah segala bangsa. Amin. Haleluya. Sujud kepadamu. Sebab Engkau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Haleluya. 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 Engkau layak kami sembah Tuhan. Engkau layak kami agungkan dan kami puja. Layaklah kami semua umat-umat pilihan-Mu menyembah Engkau, Allah yang besar dan Allah yang luar biasa. Begitu besar karya-Mu, begitu ajaib perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kami memiliki Engkau, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Layakkan kami sore hari ini untuk kami boleh memuji dan mengagungkan nama Engkau, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Karena Engkau Allah yang kudus, layakkan kami menjadi umat-umat-Mu yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu sore hari ini. Untuk kami layak menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau, ya Tuhanku, Raja atas kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kau memberkati Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami. Kau hadir di tempat ini, Kau hadir di rumah sidang jemaat-Mu, di rumah umat-umat-Mu Tuhan, yang mengikuti ibadah ini Bapa. Engkau memberkati kami lewat ibadah kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Patutlah kita bersyukur sore hari ini buat segala kebaikan-Nya yang luar biasa. Allah yang besar dan Allah yang agung, Allah yang menciptakan kita semua. Segala puji syukur
hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi segala puji syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Amin. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Amin. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, karena Dia yang layak kita puja, karena Dia yang layak kita agungkan dan tinggikan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan
biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, amin, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenarannya sore hari ini. Kita akan kembali menerima akan suaranya, mendengar akan suaranya, menerima akan berkatnya lewat firman Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan. Haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya, haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi, bila kau izinkan. Haleluya, amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin, haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Lagi, bila kau izinkan. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya, haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan
Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal-hal yang mungkin saat ini sedang kami hadapi. Ada banyak perkara-perkara yang mungkin kami rasakan terasa sulit, terasa berat yang ada di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, bila Engkau izinkan itu semua terjadi di dalam kehidupan kami Bapa, kami percaya itu semua untuk kebaikan kami semua Tuhan. Rancangan-Mu besar dan rancangan-Mu luar biasa buat kami. Tuhan, kami percaya pada waktunya nanti Tuhan, Engkau yang akan menolong kehidupan kami. Waktu-Mu lah yang terbaik Tuhan. Bukan pemikiran kami Tuhan, bukan apa yang kami rancangkan, tetapi semuanya hanya karena rancangan-Mu yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya rancangan-Mu yang terbaik, waktu-Mu yang terbaik buat kami semua Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh percaya, dan kami boleh Tuhan tetap memandang Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu sore hari ini. Kami mau mendengar Tuhan apa yang Kau mau dalam hidup kami, apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Marilah Kau bersuara dan Kau berbicara lewat hamba-Mu. Kau berkati hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu. Berkati juga firman-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara buat kami semua umat-umat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami haus, kami boleh diisi kembali oleh kebenaran-Mu, oleh suara-Mu Tuhan, yang dapat menguatkan kami, yang dapat menghiburkan kami, yang dapat meneguhkan iman percaya kami kembali kepada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Marilah Engkau bekerja lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menguasai kami, menguasai kehidupan kami, sehingga kami boleh fokus, boleh berkonsentrasi untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh ingat, kami boleh lakukan di dalam hidup kami Bapa. Kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan Engkau luar biasa. Kami siap, kami mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita beribadah pada hari ini minggu ketiga bulan April, dan bersyukur kita sudah memuji memuliakan Tuhan, dan kita tahu Allah adalah Allah yang mengasihi kita dan Dia akan memelihara kita sampai pada kesudahan zaman. Haleluya. Apapun yang menjadi beban, persoalan, pergumulan hati Bapak Ibu Saudara semua, percayalah
bahwa Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Ya, kita melanjutkan kembali pada minggu ini apa yang sudah kita bicarakan di minggu lalu, bahwa menanggapi atau menyikapi hari-hari yang semakin dekat kepada akhir harinya Tuhan, bagaimana kita harus mempersiapkan diri dan kita tidak perlu takut menghadapi apapun itu. Baik, dan tema kita pada sore hari ini adalah meninggalkan kejahatan. Ayat yang kita sudah baca minggu lalu dan kita akan lihat kembali, ya, kita baca kembali di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-19, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, minggu lalu kita sudah mengerti bahwa Allah memiliki dasar yang teguh dan kita dimateraikan. Dan materinya itu jelas bahwa Ia mengenal siapa kepunyaannya. Jadi Dia kenal apakah Bapak Ibu miliknya atau bukan. Dan bagian yang berikutnya adalah setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, kembali lagi kita berbicara tentang akhir zaman di mana banyak fenomena-fenomena yang mendatangkan ketakutan bagi sebagian anak Tuhan. Ya. Sehingga dalam ketakutannya dia memberikan respon yang mungkin tidak tepat. Tidak tepat dan cenderung khawatir bahwa dirinya nanti akan terjebak atau apalah itu dalam rencana si jahat, dalam hal ini antikristus. Ya. Tetapi kalau kita mengerti bahwa kita sudah dimeteraikan oleh Allah dan kita memiliki dasar kenapa kita bisa berani, maka kita akan tetap berjalan dengan merasa aman karena ada Tuhan beserta dengan kita. Nah, meninggalkan kejahatan. Kata meninggalkan kejahatan di sini bukan berarti bahwa kita melepaskan, tidak lagi melakukan kejahatan supaya kita mendapatkan keselamatan. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik, bahwa kita tidak diselamatkan. Ya, sekali lagi, kita tidak diselamatkan karena kita adalah orang baik. Jadi bukan dengan kita meninggalkan kejahatan lantas itu menjadi sebuah rayuan bagi Allah sehingga kita diampuni segala dosa kita. Tidak. Ya, tidak. Semua orang patut dihukum karena dosa. Ya, Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya di Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang yang berdosa, dia layak dihukum mati. Layak masuk ke dalam penghukuman kekal
atau maut itu. Nah, tidak ada yang bisa keluar dari hukuman itu. Kita hanya bisa dibenarkan oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, Roma 3 ayat 24 dikatakan, oleh karena kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita berbicara tentang meninggalkan kejahatan, ini bukan berbicara pada level bahwa kita akan memperoleh keselamatan. Tidak. Keselamatan kita terima karena kasih karunia. Tetapi bukan berarti kalau kita sudah terima keselamatan, sudah bebas-bebas saja. Tidak. Ya. Perlu kita catat bahwa surat 2 Timotius 2 itu diberikan kepada Timotius yang menjadi pemimpin atau kita sebut sekarang menjadi gembala di sebuah jemaat, dan ini surat ditujukan kepada jemaat orang-orang percaya yang sudah terima kasih karunia dari Allah, pendamaian dari Kristus. Nah, pendamaian oleh Kristus Yesus ini harus berlanjut pada pengubahan kodrat hidup. Yang dulunya kita hidup menurut kodrat dosa, ya. Kecenderungan dosa adalah membuat kita melawan Allah, menentang Allah. Dari pertama Adam melakukan dosa, yang dia lakukan adalah menentang Allah. Ketika kita tidak mau mendengarkan atau melakukan kehendak Allah dan lebih mendengarkan kehendak yang lain, baik itu dari iblis maupun dari keinginan kita sendiri, kita menentang Allah. Ya. Jadi ketika kita sudah terima pendamaian oleh Kristus, maka kita harus mengalami pengubahan kodrat hidup. Rasul Paulus dalam Roma 12 katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi orang yang sudah terima keselamatan, kasih karunia keselamatan, tetapi dia tidak mengalami perubahan hidup, berarti dia tetap berhenti pada satu titik. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Ini bukan semata-mata supaya kita dapat masuk surga, bukan. Ini dikerjakan supaya kita bisa kembali kepada hakikat manusia yang diciptakan oleh Allah, yaitu segambar dan serupa dengan Dia. Kita diubahkan dari yang dulunya seteru, ya. Karena setiap kali kita ada dosa, kita menjadi seterunya Allah. Ingat, ketika Yesus di kayu salib, dia menanggung seluruh dosa manusia, maka Bapa di sorga memalingkan wajahnya karena dia tidak mau melihat ada dosa. Kita dulu seteru, diperdamaikan dan berdamai dengan Allah. Dulunya jauh, sekarang menjadi dekat. Ya. Dulunya tidak dikenal karena Allah hanya mengenal umatnya. Sekarang kita dikenal. Tapi sayangnya banyak orang mengaku sebagai orang Kristen, banyak orang mengaku sebagai anak Tuhan. Dibilang seteru tidak mau, tapi berdamai dengan Allah juga tidak mau. Ya. Berdamai dengan Allah juga tidak mau. Bagaimana sih hidup berdamai dengan Allah? Yang namanya orang berdamai, asik-asik aja kan hidup dengan Allah. Tapi kita sering sekali merasa tidak asik dengan Tuhan. Kenapa? Terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak beban. Susah jadi orang Kristen, berat jadi orang Kristen, berat melakukan firman Tuhan. Ini berarti kita nggak damai dengan yang punya firman.
Dulu jauh, sekarang juga nggak dekat. Ya. Dulu jauh karena memang masih bukan umat, tapi sekarang setelah terima percaya kepada Yesus tetap jauh, nggak mau dekat juga. Kenapa? Kalau dekat-dekat kita nggak enak, ya, nggak bebas. Tidak sedikit orang begitu, ya. Mungkin kita tidak mengakui, tetapi bisa jadi begitu. Kita nggak mau, ya. Kalau baca ayat ini nanti saya jadi berat hidup saya. Melakukan firman ini, wah jadi tambah susah saya. Udahlah, jaga jarak saja. Yang penting saya jadi anggota gereja. Yang penting saya beribadah. Tapi ya, ini kalau kayak gitu, nggak jauh, nggak dekat, sama saja sudah kayak bis kota. Jauh dekat 6.000, ya, jauh dekat 5.000, ya, sama saja, jauh sama dekat. Dulu tidak dikenal, sekarang juga belum dikenal. Kenapa? Ya namanya jauh-jauh, gimana mau dikenal? Jadi seharusnya pengubahan hidup itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Tambah hari, tambah dekat. Tambah hari, tambah mengenal. Tambah hari, tambah mengasihi. Ya. Semua ini memang kasih karunia Allah, tetapi merupakan juga hasil respon dari iman kita. Ya, respon. Jangan berkata bahwa ini kasih karunia, terus seolah-olah Allah yang memberikan semata-mata, Allah yang memberikan. Tidak. Allah memberikan kasih karunia, tapi kalau kita tidak merespon, kasih karunia itu lewat. Ya. Satu ayat kita baca, dua ayat ya. Roma 10, surat Roma pasal 10. Roma 10 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa kalimat ini semata-mata adalah ketika kita berteriak minta tolong atau berdoa kepada Tuhan. Lalu kita berpikir kita akan selamat. Apalagi dalam situasi-situasi yang genting, situasi-situasi yang ada bahaya. Selama kita masih berpikir bahwa kehidupan kita ini yang terutama adalah hal-hal secara lahiriah, maka kita akan cenderung berpikir tentang berseru kepada Tuhan selamat secara lahiriah. Kalau kita dalam keadaan sesuatu yang mungkin berbahaya lalu diselamatkan secara jiwa kita, secara nyawa kita, ya, kita masih hidup, tentunya Allah menginginkan atau Allah menghendaki sesuatu lewat kehidupan kita. Ada yang harus dikerjakan barangkali yang kita tidak pahami. Ya. Jangan kita katakan bahwa ketika orang lain kecelakaan pesawat lalu mati, lantas dia tidak diselamatkan oleh Tuhan. Kalau konsep keselamatan adalah hidup lahiriah, ya, dia tidak diselamatkan. Tetapi konsep keselamatan di dalam Tuhan adalah bahwa kita sudah dilayakkan di hadapan Allah. Bapak Ibu, minta tolong adalah hak, ya, hak kita.
Dan doa adalah kehidupan setiap orang percaya. Jadi orang percaya itu ya pasti minta tolong. Dan harus berdoa. Tetapi berseru di sini bukan persoalan berdoa dan bukan persoalan minta tolong. Kita baca tadi bahwa Roma 10 ayat 13 berkata, ini mengaitkan kata berseru dengan di ayat 14 dengan percaya kepada berita Injil atau firman Tuhan. Jadi seruan itu, seruan yang orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan, ini bukan semata karena ada kebutuhan, tetapi kesadaran terhadap Tuhan. Ya. Ada kesadaran kepada keberadaan Tuhan. Tidak berarti Yesus, Tuhan tolong saya, lantas tidak. Lantas kita selamat, tidak. Ya, tadi disebutkan bahwa bagaimana orang-orang bisa berseru kalau tidak percaya. Percayanya bagaimana? Percaya, lanjutnya dikatakan tadi, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Ini berita Injil. Jadi berseru kepada Tuhan haruslah didasari oleh percaya. Dan percaya ini haruslah betul-betul didasari atas berita yang benar tentang Dia. Hari-hari ini banyak berita tentang Allah, ya, yang KW1, KW2, KW3. Sebagus-bagusnya KW, dia tidak orisinil. Ada berita Injil KW, ada. Ketika berita Injil ditujukan hanya untuk menyenangkan hati manusia, itu Injil KW. Ketika berita firman Tuhan disampaikan untuk hanya menenangkan perasaan atau menyenangkan telinga orang, itu firman Tuhan KW. Tetapi ketika firman Tuhan adalah untuk membawa kita berbalik kepada Allah, itu firman Tuhan yang orisinal. Dan tidak sedikit orang harus menderita, bahkan sampai mati secara lahiriah, ketika dia harus berbalik kepada Tuhan, ketika dia harus hidup sesuai dengan Tuhan. Kita kembali kepada 2 Timotius 2 ayat 19 tadi dikatakan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi orang yang sudah percaya kepada firman Tuhan, kepada berita Injil tentang Yesus yang menebus dosa manusia, hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi jangan dibalik. Tidak dikatakan supaya boleh menyebut nama Tuhan atau supaya boleh mendapatkan keselamatan harus meninggalkan kejahatan. Tidak seperti itu. Ya. Tetapi orang yang sudah terima keselamatan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini
terlihat logika yang sederhana, Bapak Ibu. Ya, bahwa ada konsekuensi hidup orang percaya. Setelah dia percaya, dia berseru kepada Tuhan, dia diselamatkan, maka ada perubahan kehidupan. Kalau kita melihat Alkitab, mungkin Bapak Ibu bisa, ya sekarang kan sudah ada aplikasi yang bisa menunjukkan bahwa ini ada terjemahan lama ya. Dulu kita repot pakai Alkitab, nah, tapi bisa dilihat ya. Bagi yang masih belum biasa bisa pakai lihat Alkitab yang terjemahan lain. Ya. Terjemahan baru yang biasa kita pakai ini, ya ini terjemahan baru. Saya pakai terjemahan baru. Yang kita pakai ini dan terjemahan lama memilih kata hendaklah meninggalkan kejahatan, hendaklah. Sepertinya kata hendaklah ini anjuran, ya, anjuran. Jadi hendaklah, ya. Tapi ini sepertinya kalimat yang diperhalus. Mungkin terjemahan baru mengikuti terjemahan lama. Tapi kalau kita melihat terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia yang lain, ada bahasa Indonesia sehari-hari, ada bahasa firman Allah yang hidup, terjemahan sederhana Indonesia dan lain sebagainya. Bahkan terjemahan bahasa Inggris juga lebih memilih kata harus. Ya. Memilih kata harus. Menerjemahkan kata dalam bahasa aslinya yang artinya lebih kepada meniadakan, ya, menghilangkan, membuat itu tidak ada lagi dari dalam dirinya. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus, supaya kita mematikan manusia lama kita. Jadi kita yang meniadakan secara aktif, ya. Meniadakan sampai tidak ada. Pada saat itu kita sempurna. Sampai tidak ada itu kita sempurna, ya. Orang Kristen yang mengakui nama Tuhan, ya, sekali lagi, orang Kristen yang mengakui nama Tuhan, Anda boleh berdoa dalam nama Yesus, itu mengakui nama Tuhan. Kita berseru dalam nama Yesus, kita mengakui nama Tuhan. Kalau kita mengakui nama Tuhan, dalam proses pengubahan hidup kita, perubahan hidup kita, maka semakin hari kita semakin jauh dari kejahatan. Sampai sama sekali kita tidak lagi didapati kejahatan, atau sama sekali jauh. Ya. Sudah tidak ada lagi hubungan sama sekali. Kita punya teman-teman waktu SD, ya, teknologi sudah membuat kita bisa berkomunikasi dengan mereka yang 30, 40, bahkan 60 tahun yang lalu ada yang masih bisa berkomunikasi. Tetapi dulu kita dekat, bermain bersama, ya. Lama-lama jauh, karena kita punya jalan hidup masing-masing. Yang masih punya kesukaan yang mirip, yang punya gaya hidupnya masih mirip, ini masih bisa terus berkomunikasi lewat teknologi. Tetapi ada yang betul-betul sudah berbeda dan mungkin sudah putus hubungan sama sekali. Kita dengan kejahatan seperti itu. Kalau kita tidak sepakat dengan kejahatan, kalau kita sudah tidak sepakat lagi dengan dosa, maka cepat atau lambat, ya, seiring perjalanan hidup rohani kita, maka kita akan semakin jauh dan semakin tidak kenal, dan dia tidak ada di dalam kehidupan kita. Makin jauh.
Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu, ya. Imamat pasal 20, ini nanti dikutip oleh Rasul Petrus. Tapi kita membaca di kitab Imamat pasal 20 ayat 26 dikatakan, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini kudus. Sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Kita dipisahkan dari kehidupan lama kita. Kita dipisahkan dari dosa. Buat apa kita ditebus kalau kita tidak dikeluarkan dari dosa? Ya. Kata dunia tidak mengartikan bahwa kita terpisah dari manusia lain. Bukan berarti kita terpisah dari orang-orang di sekitar kita. Kita dipisahkan dari dunia. Kata bangsa-bangsa lain ini adalah di mana mereka hidup menurut ilah mereka, hidup menurut gaya mati mereka, gaya kehidupan yang ada di dalam dosa. Kita tidak berbicara tentang kita terpisah dari orang lain. Tidak, Allah bukan mau kita mengalami sindrom alienasi, ya. Jadi eksklusif, tidak. Allah ingin kita inklusif. Kenapa? Kita harus jadi terang, kita harus jadi garam. Tetapi kita dipisahkan dari kehidupan bangsa-bangsa lain, dikuduskan supaya kita tidak lagi hidup di dalam kejahatan. Nah, bagaimana kita menguduskan hidup? Meninggalkan kejahatan itu sama dengan mendekati Tuhan. Ya, sama dengan kita sedang mendekati Tuhan. Surat Yakobus pasal 4 ayat 7 mengatakan di sana, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia akan lari padamu. Konsekuensi dari ketundukan kita kepada Allah, maka kita akan bertentangan dengan iblis. Dan kita harus melawan dia. Dia lari dari kita. Namun kita harus ingat bahwa mendekati Tuhan haruslah dengan kekudusan. Surat Ibrani pasal 12 ayat 14. Di sana dikatakan juga, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi kita ketika meninggalkan kejahatan, kita sedang merawat diri kita di dalam kekudusan. Kita bukan mau mencapai keselamatan lagi lewat kekudusan hidup, tetapi melalui kekudusan inilah kita mau mendekat kepada Tuhan. Kita mau tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau tetap ada di dalam hadirat Allah. Ya. Orang yang selalu berupaya dekat dengan Tuhan, sekali lagi, ini bukan berbicara tentang doa dan ibadah, Bapak Ibu. Doa dan ibadah adalah bagian dari upaya kita dekat dengan Allah, tetapi bukan itu semata. Karena nanti akan terukur dari kehidupan kita. Orang yang selalu berupaya dekat dengan Allah, maka hidupnya tambah hari, semakin hari akan semakin kudus, dan sebaliknya akan semakin jahat. Ya. Kita baca di kitab Wahyu pasal 22 ayat 11, dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya.
Ini bukan berbicara tentang Allah yang sedang menetapkan orang kalau udah jahat aja lu. Enggak. Bukan Allah sedang berkata kalau sudah cemar sajalah. Tidak. Tetapi dia mau mengatakan bahwa ini akan terus terjadi, terus bergulir. Kalau kita berupaya mendekati Allah dan menyesuaikan hidup kita dengan Dia, dalam artian kita menguduskan hidup kita, maka kita akan semakin hari akan semakin kudus. Ya. Pengudusan ini bukan sekedar berupaya melakukan kebajikan. Ada sebagian orang berpikir dengan melakukan kebaikan, kebajikan segala macam, dia sedang menguduskan diri. Ini ada pada konsep keagamaan saudara kita yang lain. Memang hidup dalam kekudusan akan berdampak kepada kebajikan hidup kita. Jadi orang yang kudus semakin hari dia akan semakin bajik, ya, melakukan kebajikan. Akan semakin. Itu yang dikatakan bahwa ada buah roh yang muncul dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya sampai pada penguasaan diri itu muncul sebagai konsekuensi, sebagai hasil dari hidup kita yang kudus. Jadi kita tidak menguduskan diri dengan mengasihi orang. Kita tidak menguduskan diri dengan menguasai diri. Tidak. Semakin kita menguduskan diri, maka kasih itu akan semakin sempurna. Penguasaan diri kita akan semakin sempurna. Jadi kita boleh mengukur diri kita boleh mengukur. Kalau kasih kita masih kurang baik, ini bukan berarti kita saya harus semakin mengasihi, bukan. Tetapi berarti, saya masih jauh dari Tuhan. Ini yang kita harus kerjakan. Ya, ini yang harus kita kerjakan. Jadi hidup dalam kekudusan memang berdampak kepada kebajikan yang dapat kita lakukan. Tetapi kekudusan hidup lebih kepada bagaimana orang percaya menyesuaikan diri dengan Allah yang kudus, ya, menyesuaikan diri. Kita baca ayat ini di dalam 2 Petrus 3 ayat 14. 2 Petrus pasal 3 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini berbicara tentang kesudahan hari Tuhan yang datang seperti pencuri. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, tidak bercacat, tidak bernoda, artinya apa? Kita sesuaikan diri kita dengan Allah. Lewat apa? Lewat firman-Nya, lewat kehendak-Nya. Kita sesuaikan. Ya. Kalau firman Allah katakan, udahlah, nggak usah banyak cengkunek, ya. Lakukan. Rasul Paulus katakan kalau dalam kita melakukan firman Tuhan itu, kalau misalnya pun kita tidak atau salah mengerti, nanti pasti Allah akan ajarkan. Allah tahu miliknya, kenal miliknya. Jadi jangan takut, nanti ini saya salah melakukan ini. Lakukan saja menurut apa yang kita pahami. Bapak Ibu yang punya gembala atau punya pembimbing rohani bisa bertanya. Di samping juga tentunya berdoa bahwa apa yang kita dengar, apa yang disampaikan kepada kita adalah sesuai dengan
kehendak Tuhan, ya. Di ayat yang ke-13 2 Petrus 3 tadi, di sana dikatakan 2 Petrus 3 ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Kenapa kita harus suci dan kenapa kita harus saleh? Kalau kita tidak mengusahakan kehidupan kita suci dan saleh, kita akan terbawa dengan zaman. Kita tidak menguduskan diri, kita tidak memisahkan diri dan menyesuaikan diri dengan Allah, maka besar kemungkinan kita akan tergoda untuk menggabungkan diri atau bersekutu dengan dunia. Ya. Nah, bagi orang-orang yang menguduskan diri, meninggalkan kejahatan, maka dia akan hidup di dalam perlindungan Allah. Kita ingat kisah Ayub. Iblis tidak dapat mengusik Ayub yang ada dalam perlindungan Allah. Ya. Ayub pasal 1 ayat 9-11, di sana iblis protes. Bagaimana dia nggak mau menghujat engkau? Bagaimana dia ada di dalam perlindunganmu? Ya, iblis saja tahu kalau kita dilindungi. Tapi sayangnya banyak anak Tuhan tidak tahu kalau dia dalam lindungan Tuhan. Kenapa? Ya, mungkin tidak mengalami perlindungan itu. Bagaimana bisa mengalami perlindungan Tuhan? Allah membanggakan Ayub yang saleh. Artinya Ayub hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kepada iblis dia mengatakan, Allah mengatakan bahwa ya, pada iblis Allah mengatakan, kamu lihat nggak Ayub hambaku yang saleh? Allah membanggakan Ayub, dan Allah juga membanggakan kita yang mau hidup kudus, jauh dari kejahatan, jauh dari apa yang bertentangan dengan Allah. Dengan kata lain, kita selalu hidup menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Mazmur pasal 71. Kitab Mazmur pasal 71 ayat yang ke-7. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Haleluya. Ya. Dunia boleh berjalan sesuai dengan masanya. Apapun boleh terjadi, Bapak Ibu. Tetapi seperti kata pemazmur, bagi orang aku seperti tanda ajaib. Kenapa? Karena ada Allah, tempat perlindungan kita yang kuat. Tidak usah takut tentang fenomena akhir zaman. Yang perlu kita takutkan adalah, minggu lalu kita sudah berbicara, firman Tuhan sudah sampai katakan, Allah mengenal siapa miliknya. Itu yang harus kita takuti. Apakah saya milik Allah atau bukan? Dan hari ini kita mendengar bahwa setiap orang yang menyerukan nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Ini yang harus kita takuti, ini yang harus kita pikirkan. Apakah saya hidup di dalam kekudusan atau tidak? Fenomena yang dunia tunjukkan boleh saja terjadi. Tapi seperti pemasukannya, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Kalau memang kita harus
masuk ke dalam penderitaan, itu penderitaan yang Allah izinkan, kita tidak usah takut. Kita punya perlindungan. Tetapi ketika kita ketika memang sudah tiba waktunya iblis menguasai dunia lagi dan kekuasaan antikristus harus sudah mulai ditunjukkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk kita bisa dihindarkan. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa yang kudus, Allah yang mulia, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Terima kasih sudah merancang karya yang luar biasa, mendamaikan kami dengan Engkau. Yang semestinya kami mati Tuhan, tapi kami diselamatkan. Hari ini kami mendengar, dan kami mau melakukannya Tuhan. Kami harus menjauhi kejahatan yang membuat Engkau tidak berkenan kepada kami. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau tidak bosan-bosan mengajari kami. Allah yang panjang sabar, mampukan kami Tuhan untuk berkomitmen dengan Engkau, menguduskan kehidupan kami, sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Biarlah semakin hari kami semakin Engkau dapati tidak bercacat, tidak bernoda, karena kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami bukan lagi menjadi orang-orang yang harus mengkhawatirkan apapun. Kami akan tetap bisa berdiri tegak di tengah pergolakan zaman, di tengah-tengah banyak fenomena yang terjadi yang mungkin itu menggentarkan jiwa beberapa orang Tuhan. Tapi kami mau kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Teguhkan iman, teguhkan percaya kami di dalam Engkau. Dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Biarlah setiap pendengar, setiap umat-umat-Mu boleh mengerti akan isi hati Tuhan, mengerti kehendak-Mu. Dan kami boleh bersama-sama menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu, berkati umat-umat-Mu. Apapun yang mereka lakukan, biarlah mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan, dan Engkau akan menyertai setiap apapun yang dikerjakan. Dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, biarlah kami semuanya boleh menaruh ini dengan satu percaya kepada Allah dan mengerjakannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kami tidak mengharapkan harapan-harapan yang kosong, tapi kami bisa mengerjakan segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Berkati rumah tangga, keluarga, anak-anak, cucu, mantu, keturunan-keturunan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam kehidupan kami bermasyarakat, Tuhan juga tolong jadikan kami berkat, jadikan kami terang dan garam. Terima kasih Bapa yang baik. Pekerjaan mata pencarian anak-anak-Mu Tuhan tolong, mampukan mereka memiliki hikmat untuk bisa mengerjakan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan. Yang berkesusahan Tuhan, mampukan mereka melihat penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Reni Jaya sekitarnya ini, tetangga-tetangga kami, di rumah kami masing-masing, depan, kanan, kiri, belakang, semuanya. Tuhan memberkati. Berkati pemerintah mulai dari pusat, di daerah, di kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT, semua Tuhan berkati. Aparat keamanan juga Tuhan berkati. Bahwa seluruh
komponen bangsa ini Tuhan berkati, gereja Tuhan berkati. Bahkan jika ada orang-orang yang mengendaki kekacauan, Tuhan juga tolong berkati, sehingga mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam menghadapi pandemi ini, Tuhan juga mampukan bangsa ini untuk bersama-sama mengatasi dan melewati persoalan pandemi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dan akhirnya kami mau sudahi ibadah kami dengan satu ucapan syukur dan permohonan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran. Kiranya Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Allah dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Shalom. Haleluya.